Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali kilometer 91.300 wilayah Subang, Jawa Barat, tepatnya di Desa Caracas, Kalijati. Kecelakaan terjadi antara minibus dengan truk. Bagian depan kendaraan minibus bernomor polisi B2234KZE hancur. Kecelakaan terjadi saat kendaraan minibus melaju dari arah Jakarta menuju Palimanan. Diduga pengemudi mengantuk, minibus oleng dan menabrak kendaraan truk hingga minibus ringsek. Akibat kecelakaan ini, satu orang penumpang kendaraan minibus bernama Ahmad Hairul, 46 tahun, warga Duren Sawit, Jakarta Timur meninggal dunia. Sementara pengemudi minibus dan satu penumpang anak menderita luka-luka. Nggak tahu, itu mah anaknya dari Jakarta mau ke Wonosobo. Itu nabrak apa? Enggak kenal kalau di sini. Bapaknya di sana. Bapaknya lagi di ronsen. Ada itu. Korban tewas dan luka-luka dibawa ke RS Abdul Rajak, Purwakarta. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di tempat penyimpanan barang bukti Lakalantas Tol Cipali Subang. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian unit Laka Satlantas Polres Subang. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta dimutasi dan jabatannya digantikan Irjen Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Mutasi berdasarkan telegram Kapolri, Niko digeser ke posisi staf ahli sosial budaya Kapolri. Diduga kuat mutasi Niko terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 jiwa 1 Oktober lalu. Irjen Niko Afinta akan digantikan oleh Irjen Teddy Minahasa yang tengah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa Putra adalah jebolan Akademi Kepolisian tahun 1993, lahir di Minahasa 23 November 1970. Irjen Teddy diangkat sebagai Kapolda Sumatera Barat 25 Agustus 2021. Di samping itu, Irjen Teddy juga merupakan Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI periode 2021-2026. Beberapa jabatan penting pernah dipegangnya, antara lain staf ahli Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Karopimal Div Propam Polri, dan juga ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala. Menjabat sebagai kepala sekolah di sebuah SMA negeri justru disalahgunakan oleh seorang pria yang berinisial SH untuk menjadi predator seksual. Sejumlah murid dan guru laki-laki pun menjadi sasaran dan korbannya. Seluruh siswa, guru, dan perangkat sekolah pun marah menuntut sang kepala sekolah diberhentikan dari jabatannya. Pemirsa, selain kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya Arlis Sahadi. Seorang pria warga Konawe, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan pembangunan Kendari. Belum diketahui motif dan pelaku pembunuhan, namun seorang warga melihat korban dianiaya menggunakan senjata tajam. Aparat Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara memasang garis polisi di pinggir jalan pembangunan Kelurahan Sodoha, Senin malam. Pasalnya terdapat seorang pria yang dikenal bernama Alimun bersimbah darah. Pria warga Konawe yang bekerja sebagai penarik beca ini ditemukan sudah tidak bernyawa. Warga setempat sempat melihat Alimun dihampiri seseorang dan mendapat penganiayaan menggunakan senjata tajam. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan banyak ceceran darah di sekitaran korban. Belum diketahui pelaku pembunuhan maupun motif di baliknya. Kemudian dari hasil keterangan saksi yang ada di TKP bahwa laki-laki ini merupakan korban penganiayaan. Melihat seorang membawa senjata tajam mendatangi korban. Kemudian saksi tidak berani mendekat, akhirnya melaporkan ke kantor kami, kantor polisi, dan kami langsung ke TKP. Orang yang melakukan bapak tidak di TKP.
Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk divisum. Cemburu buta dan menuduh istrinya berselingkuh, seorang suami di Luwu, Sulawesi Selatan membunuh istrinya saat cekcok di jalanan. Pelaku juga menikam seorang wanita pengguna jalan yang berusaha melerai pertengkaran korban dengan pelaku. Keluarga Intan menangis histeris saat peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Kalua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Wanita 23 tahun ini meregang nyawa dibunuh Ismail, suaminya. Jenazah korban kemudian dimakamkan keluarga di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Sebelumnya, aparat Polres Luwu menangkap Ismail yang hendak kabur ke Timampu, Luwu Timur usai membunuh istrinya. Pelaku mengaku cemburu dan menuduh korban berselingkuh. Saat sedang berboncengan motor, korban menerima panggilan video dari seorang pria hingga membuat pelaku marah. Keduanya cekcok di jalanan hingga korban dianiaya dengan senjata tajam. Seorang wanita yang berusaha melerai turut dianiaya pelaku. Warga kemudian membawa korban ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Terjadi pertengkaran dan memberhentikan kendaraan bermotor. Kemudian terjadi perebutan antara keduanya, saling berebut handphone yang digunakan. Setelah itu pelaku sempat melihat percakapan melalui WhatsApp, dan disitulah timbul kemudian memuncak rasa cemburu dan melakukan penganiayaan kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Luwu dan polisi masih mendalami motif pembunuhan ini. Tidak kuasa menahan amarah, seorang suami di Lumajang, Jawa Timur menganiaya selingkuhan istrinya hingga nyaris tewas. Pelaku kesal, korban sudah menjalin cinta terlarang dengan istrinya. Lantaran korban diketahui menjalin cinta dengan istrinya 1 bulan terakhir. Chandra, pemuda warga desa Jatimulyo, Lumajang ini ditemukan tergeletak bersimbah darah di kebun sengon desa Selok, Awarawar. Chandra yang tidak berdaya kemudian ditolong warga yang membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, Lumajang. Pemuda 30 tahun ini mengaku baru saja dianiaya seorang pria bernama Horiyanto. Tidak sampai 24 jam usai kejadian, polisi yang mendapat laporan kemudian menangkap Horiyanto di rumahnya. Warga desa Jatimulyo itu mengaku emosi korban diketahui menjalin cinta terlarang dengan istrinya. Pelaku yang melihat korban jalan sendirian lalu dicegat dan langsung dianiaya menggunakan senjata tajam yang sudah dibawanya. Karena ngece-ngece itu kan. Goda istri. Ya kalau goda kan udah selingkuh. Itu setelah itu kan kalau lewat rumah sik glayer-glayer, sik lain kepada aku nulis ndak enak, aku tepai kerja ngene iku. Oh, itu selingkuhan istrimu ya? Ya, Chandra itu ya? Iya. Udah berapa lama sampai tahu mereka berselingkuh? Kalau dari 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Tahunya dari mana sampai? Dari istri saya tahu. Saya tak tanyain. Waktu saya mau tak tanya, dia bilang pacaran gitu. Dia tak ternonang umai. Jadi setelah kita lakukan upaya penangkapan terhadap pelaku tersebut bahwa motif awalnya adalah asmara. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Pasirian. Ia dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara korban dirawat di Rumah Sakit Jatiroto, Lumajang karena luka sabetan senjata tajam yang cukup parah. Sementara seorang suami di Jember, Jawa Timur menganiaya teman laki-laki istrinya. Pelaku cemburu dan menuduh korban berselingkuh dengan istrinya lantaran akrab di media sosial. Awe, pria 30 tahun ini dibekuk aparat Polsek Ambulu di rumahnya. Sebelumnya, warga desa Sabrang, Jember, Jawa Timur ini dilaporkan menganiaya seorang pria di tempat permainan bola sodok.
Dari hasil pemeriksaan, AW menganiaya korban yang diketahui merupakan teman istrinya. Pelaku cemburu lantaran korban dan istrinya sangat akrab di media sosial hingga pelaku curiga adanya perselingkuhan. Pelaku yang mendapati korban sedang bermain bola sodok, kemudian langsung mendatangi dan terlibat cekcok. Pelaku kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam hingga terluka. Dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat selingkuhan istrinya bermain biliar, kemudian dia pinjam celurit di temannya yang bernama Pelor. Nah, kemudian setelah dapat celurit dibawa dengan cara diselipkan di belakang kaosnya, di punggungnya. Nah, kemudian menuju ke tempat selingkuhan istrinya yang lagi main biliar. Nah, di sana didatangi, kemudian terjadi cekcok karena rasa dendam yang luar biasa. Sementara itu, korban yang terluka sabetan senjata tajam di punggungnya kemudian dilarikan warga ke rumah sakit dan harus dirawat intensif. Sedangkan pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Ambulu, Jember untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Warga Ciledug Indah 2, Karangtengah, Kota Tangerang, Banten pagi tadi gempar dengan seorang suami yang tega membunuh istrinya. Pelaku kesal dan cemburu lantaran korban tidak pulang selama 3 hari. Warga perumahan Ciledug Indah 2, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten digegerkan dengan tewasnya seorang wanita yang dibunuh suaminya yang langsung menyerahkan diri ke polisi. Aparat Polres Metro Tangerang Kota yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban. Pembunuhan terjadi di dalam kamar, di mana korban terluka di leher, wajah, dan bagian tubuh lainnya karena senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku kesal dan cemburu pada korban. Istrinya yang bekerja sebagai sales kabel fiber optik 3 hari tidak pulang ke rumah. Istrinya ini kalau penjelasan mertuanya tidak pulang 3 hari. Semalam pun baru pulang jam 1 malam. Ada ketua keamanan saya melihat memang pulang dia jam 1 malam. Kalau sejauh ini bagaimana Pak hubungannya keduanya ini Pak, harmonis? Baik, harmonis. Karena saya juga ini istrinya kan pendatang nih. Istrinya aslinya orang Bangka tapi berdomisili di Ciputat. Saya sempat mengurus juga administrasi untuk perpindahan dia ke sini gitu. Kalau kesehariannya sebagai apa Pak? Istrinya jadi marketing kabel. Ada seorang laki-laki, saudara J bersama anaknya datang ke Polsek. Dia melaporkan bahwa dia telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang mengakibatkan meninggal dunia. Saudara J cemburu ya dengan korban, di mana keterangan 3 hari sebelum kejadian ini korban tidak pulang ke rumah, jadi seperti itu. Jasad korban kini dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang untuk diotopsi. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Tangerang Kota untuk diperiksa lebih lanjut terkait motifnya tega membunuh pasangan hidupnya itu. Duel maut 2 guru di Munau, Sulawesi Tenggara dipicu faktor cemburu buta. Korban menuduh pelaku berselingkuh dengan istrinya hingga terjadi perkelahian yang berujung pada pembunuhan. Satuan Reserse Kriminal Polres Muna, Sulawesi Tenggara mengungkap motif duel maut antar guru SD dan SMP pada Minggu 25 September. Dari hasil pemeriksaan tersangka pembunuhan, Laode Hardin, dirinya dituduh memiliki hubungan asmara dengan istri korban. Sebelum pembunuhan terjadi, tersangka didatangi korban, Lata Paasi, yang dibakar api cemburu. Perkelahian pun tidak terhindarkan dan tersangka menganiaya korban hingga tewas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dituduh diduga selingkuh dengan istri korban. Tapi ini motif masih kami dalami. Kemudian untuk langkah yang telah kita lakukan, selain mengambil keterangan dari tersangka atau pelaku, 2 saksi juga kita telah ambil keterangan.
Warga di sekitar Pasar Kambawuna, Lasaheo, Kelurahan Laimpi, Muna, Sulawesi Tenggara, gempar melihat kondisi Latapa Asih terduduk lemas bersimbah darah di selokan. Pria yang diketahui berprofesi sebagai guru di SDN 3 Lawa ini sebelumnya terlibat cekcok dan kejar-kejaran dengan seorang pria yang juga guru di SMPN 2 Lawa. Warga sekitar tidak ada yang berani melerai karena pelaku memegang senjata tajam. Korban kemudian dibawa ke puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara pelaku menyerahkan diri ke polisi pasca perkelahian. Seorang suami di Pemalang, Jawa Tengah tega membunuh istrinya saat cekcok di dalam kamar. Pelaku kesal lantaran istrinya acuh saat diingatkan agar tidak sering sibuk membuka media sosial di ponselnya. Warga desa Tanah Baya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah digegerkan dengan tindakan Syarofudin yang tega membunuh istrinya Dwi Aprilianingsih di rumahnya. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan menangkap pelaku serta menyita sejumlah barang bukti. Menurut warga, korban ditemukan masih bernafas namun bersimbah darah di dalam kamar. Korban menghembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Luka lumuran darah, Pak. Lukanya di leher sama? Di leher. Di leher? Iya. Ada senjata tajam di posisi di tempat tidak ada senjata tajam. Terus pelaku waktu itu ada? Pelaku adanya di kamar mandi, Pak. Hah? Pelaku ada di kamar mandi. Di kamar mandi? Iya. Oh, ngapain dia di kamar mandi? Ngumpet di kamar mandi. Sementara itu pelaku langsung digelandang ke Polsek Randu Dongkal. Pelaku juga akan diperiksa kejiwaannya. Dari pemeriksaan awal, pelaku kesal lantaran istrinya sibuk bermain media sosial di ponsel. Kejadian ini bermula saat korban yang sedang siaran langsung di akun media sosialnya ditegur oleh pelaku. Namun teguran ini diacuhkan hingga membuat pelaku kesal. Pasangan suami istri ini kemudian terlibat cekcok di dalam kamar yang berujung korban dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam. Warga yang mendengar teriakan korban mendatangi rumah dan mendapati korban tergeletak bersimbah darah di kasur. Sementara pelaku bersembunyi di dalam kamar mandi. Motifnya sementara masih kita dalami, namun ada informasi bahwa korban sering bermain medsos sehingga ditegur sama suami, tidak menghiraukan. Suami merasa marah, emosi, terus melakukan penganiayaan. Dengan apa menganiayanya? Tadi berdasarkan olah TKP kami temukan pisau dapur dan gunting. Sementara itu, usai disemayamkan, jenazah Dwi Aprilianingsih langsung dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum Desa Tanah Baya, Randu Dongkal, Pemalang yang diantar oleh warga dan kerabat. Prosesi pemakaman dikawal ketat aparat Polsek dan Koramil Randu Dongkal. Keluarga korban yang berduka dengan musibah tersebut meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Pemirsa, cemburu buta hanya akan berakhir dengan penyesalan jika mengedepankan kekerasan. Selain itu tentu saja akan kehilangan orang yang dicinta serta masuk penjara. Usai jeda, Realita akan hadir dengan informasi 3 pencuri yang membunuh ibu dan anak karena aksinya diketahui akhirnya ditangkap. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.